Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Keadaan manusia apabila hawa nafsu mendominasi hidupnya, yang secara fitrah telah Islam, tunduk dan patuh kepada sunnatullah, tetapi dalam kehidupan irodiyahnya diberi kebebasan memilih, ternyata tunduk dan patuh serta mengabdi pada hawa nafsunya sendiri. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Andaikan kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah mendatangkan kebanggaan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Surat Al-Mu'minun ayat ke-71. Manusia ingin hidup bebas, tetapi tidak ada yang bisa hidup bebas. Barang siapa mengikuti peraturan, maka ia akan selamat, dan yang tidak ikut peraturan akan celaka. Orang yang meletakkan dirinya dalam tertib akan menjadi baik, dan kebaikannya akan dirasakan juga oleh orang lain. Sedangkan orang yang tidak mengikuti tertib akan celaka dan mencelakakan orang lain. Pengemudi yang patuh pada peraturan lalu lintas akan selamat, namun apabila ugal-ugalan, maka ia akan menabrak benda-benda di depannya atau terjerumus ke dalam jurang. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh sangat beruntung kita tidak diciptakan sebagai makhluk yang lain, binatang misalnya. Namun derajat manusia lebih rendah dari binatang jika tidak memiliki iman di dalam hatinya. Maka untuk makhluk yang bernama manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkannya tanpa aturan khusus. Memang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, manusia itu makhluk yang istimewa dan sebaik-baik ciptaan. Tetapi bila tidak beriman, mereka akan beramal jahat dan menjelma menjadi makhluk yang paling hina. Dalam perkara ini nampak jelas Allah Subhanahu wa ta'ala banyak ikut campur tangan dalam tata aturan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui betapa rumitnya manusia. Demi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 124.000 nabi dan 313 rasul untuk membawa aturan khusus. Apabila manusia diberi otonomi dalam membuat tata aturan, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan di akhirat selama-lamanya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amal agama lah yang mempengaruhi sosial, amal agama lah yang mempengaruhi ekonomi, amal agama lah yang mempengaruhi politik dan keadaan alam lainnya. Amal agama lah yang mempengaruhi suasana dan keadaan dalam negeri dan luar negeri. Bukan sebaliknya, suasana dan keadaan mempengaruhi amal agama. Bukan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila umatku mulai melakukan 15 perkara ini, bencana akan turun ke atas mereka. Yang pertama, apabila harta rampasan dijadikan hak milik sendiri. Yang kedua, harta amanat dijadikan sebagai harta rampasan. Yang ketiga, zakat dianggap sebagai pajak, diserahkan dengan enggan. Yang keempat, suami taat pada istrinya.
Yang keempat, maka akan turun bencana kepada mereka. Kemudian yang kelima, seseorang mendurhakai ibunya. Kemudian yang keenam, seseorang bersikap baik pada kawannya. Yang ketujuh, seseorang bersikap buruk pada bapaknya. Yang kedelapan, kegaduhan terdengar di masjid-masjid. Yang kesembilan, yang menjadi pemimpin masyarakat adalah orang zalim dan berakhlak rendah. Ini nanti akan timbul bencana kalau demikian. Yang kesepuluh, seorang dihormati karena takut akan kejahatannya. Yang kesebelas, khamar, minuman keras diminum dengan terang-terangan. Yang kedua-belas, sutra dikenakan oleh laki-laki. Yang ketiga-belas, penyanyi-penyanyi wanita menjadi hal yang biasa. Nah, kalau keadaan demikian terjadi, maka akan timbul bencana diturunkan ke atas mereka. Kemudian yang ke-14, alat-alat musik digunakan sebagai kebiasaan. Yang ke-15, umat akhir zaman mengecam dan mencela para pendahulu mereka, sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, dan ulama-ulama mujtahidin. Maka tunggulah datangnya taufan merah, pembenaman ke dalam bumi, atau perubahan bentuk rupa manusia menjadi bentuk rupa binatang. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, apabila pengkhianatan dan ketidakjujuran banyak terjadi pada suatu kaum, nah ini darurat ya, darurat kebohongan, pengkhianatan. Apabila pengkhianatan dan ketidakjujuran banyak terjadi pada suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam hati mereka perasaan takut kepada musuh. Apabila perzinahan banyak dilakukan pada suatu kaum, maka akan terjadi banyak kematian. Suatu kaum yang mengurangi takaran dan timbangan, rezekinya akan berkurang, rezeki mereka terputus dengan terjadinya paceklik. Kemudian apabila suatu perkara diputuskan dengan tidak adil, maka akan terjadi banyak pembunuhan, pertumpahan darah di antara mereka. Nah, kita ulangi lagi hadis ini. Apabila suatu perkara diputuskan dengan tidak adil, maka akan terjadi banyak pembunuhan, pertumpahan darah di antara mereka. Dan jika suatu kaum melanggar perjanjian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan musuh yang menguasai mereka. Al-Muwatta. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai kaum muhajirin, ada 5 hal yang apabila kalian melakukannya, maka bencana akan menimpa kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kalian dari perbuatan itu. Pertama apa? Apabila perzinahan telah merajalela di tengah-tengah suatu kaum, wabah penyakit akan menimpa mereka, baik penyakit lama maupun penyakit baru yang sebelumnya tidak dikenal. Kemudian yang kedua, jika suatu kaum melakukan kecurangan di dalam menimbang dan mengukur, mereka akan mengalami kekeringan, mengalami kelaparan, mengalami kesusahan, dan diperintah oleh pemerintah yang kejam, penguasa yang kejam. Kemudian yang ketiga, jika suatu kaum menahan zakatnya, maka hujan dari langit akan ditangguhkan, dan seandainya bukan untuk kebutuhan binatang, maka setetes pun tidak akan diturunkan dari langit. Kemudian yang keempat, jika suatu kaum yang melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya, mereka akan menjadi kelinci percobaan musuh. Kemudian yang kelima, suatu kaum yang menerapkan hukum yang tidak adil akan ditimpa perang saudara dan pemberontakan.
Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mafhum hadis disebutkan bahwa apabila perzinahan telah merajalela maka kemiskinan akan menimpanya. Jadi perzinahan hubungannya dengan kemiskinan. Apabila perzinahan telah merajalela maka kemiskinan akan menimpanya. Kaum yang mengkhianati perjanjian akan terjadi pertumpahan darah dan perang saudara. Kaum yang menahan zakat, tidak mau membayar zakat, hujan akan ditahan untuk mereka, dan perasaan takut kepada orang lain akan merasuk ke dalam hati suatu kaum yang banyak melakukan suap, sogok, suap menyuap. Rasulullah SAW bersabda, umatku akan tetap berada dalam kebaikan dan kesejahteraan selama tidak banyak terdapat anak-anak di luar nikah di kalangan mereka. Jadi umatku akan tetap berada dalam kebaikan dan kesejahteraan selama tidak banyak terdapat anak-anak di luar nikah di kalangan mereka. Dan jika banyak anak di luar nikah di kalangan mereka, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab ke atas mereka. Diriwayatkan bahwa dosa yang azabnya disegerakan di dunia adalah penindasan orang yang zalim dan yang memberikan kesaksian palsu. Hal itu tidak hanya akan menghabiskan harta benda, namun juga akan menyebabkan kaum wanitanya menjadi mandul dan berkurangnya penduduk negeri karena kematian. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku mulai membenci ulama dalam hatinya, apabila mereka membangun pasar dan tempat perbelanjaan dengan megah, dan apabila mereka mengadakan pernikahan hanya karena kekayaan, bukan karena ketakwaan, bukan karena kesalehan dan akhlak yang baik orang yang akan dinikahinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 4 bencana kepada mereka berupa kelaparan, kezaliman penguasa. Jadi pertama kelaparan, kezaliman pemerintah, kemudian ketidakjujuran para pejabat pemerintah yang mengatur urusan mereka, dan serangan musuh. Hadis riwayat Hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimu syadid. Dan begitulah azab Rabbmu apabila dia, Allah Subhanahu wa taala, mengajak penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab Allah, azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Perubahan apapun yang terjadi pada suasana dan keadaan, namun perintah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berubah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, kemalasan beribadah, kekurangan rezeki, dan kurangnya kedamaian adalah balasan atas dosa-dosa. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hambaku mentaatiku, aku akan mengirimkan hujan pada mereka pada malam hari pada saat mereka tidur, dan matahari akan tetap bersinar ke atas mereka, sehingga urusan-urusan mereka yang dilakukan pada siang hari tidak akan terbengkalai, dan bunyi halilintar tidak akan terdengar oleh mereka, sehingga mereka tidak ketakutan dan cemas.